Itu akan membelah terbuka semua jenis ikan umpan, hampir bisa dibilang seperti api. Ini benar-benar terlihat luar biasa. Lihat benda ini. Oh, ini kepiting raksasa. Ya Tuhan. Teman-teman, kami baru saja mendarat di pulau yang luar biasa ini. Dan selama 3 hari ke depan, kami akan mencari makanan sendiri. Kami akan bepergian ke 3 lanskap pulau yang berbeda untuk menemukan para predator yang menguasai daerah-daerah ini. Kalian tahu, banyak dari hewan-hewan ini mungkin akan marah dan mencoba menyerangku, tapi mereka enak dimakan. Teman-teman, aku tidak tahu apa yang akan kita temui, tapi aku sangat bersemangat untuk hari ini. Di belakang kita ada terumbu karang pesisir, kita akan pergi ke laut lepas dan mengakhiri di tempat yang paling gila dari semuanya. Kamu harus pantengin terus. Sekarang kita akan masuk ke semak-semak. Keluarkan isi ransel dan mulai menjelajah untuk melihat apa yang bisa kita temukan agar kita bisa membersihkan diri dan berburu beberapa hewan liar. Ini sepertinya tempat yang bagus untuk mendirikan kemah, kan? Kita akan menurunkan semua barang di sini untuk hari pertama. Teman-teman, kita akan menggunakan alat keren ini. Ini adalah spear gun besar, kita akan langsung berenang dari tepi pantai. Aku tidak tahu apa yang akan kita temui di terumbu karang pesisir, tapi kita butuh senjata yang cukup kuat untuk mengatasinya. Kita punya minuman pemulih andalan. Kita hanya akan mengambil ini saat kita benar-benar terpuruk. Ini adalah bahan bakar yang kuat yang semoga bisa memberi kita dorongan kedua. Semoga saja. Kita bisa saja menemui hal-hal gila bro, tapi jujur aku nggak tahu apa yang akan kita temukan. Aku cuma berharap kita nggak kelaparan. Saatnya mengisi ransel, mulai menjelajahi pantai ini, dan lihat apa yang bisa kita temukan. Semoga saja ini memungkinkan kita menangkap beberapa hewan paling gila di landscape yang ekstrim. Ayo, itu nggak bisa kita pakai. Lihat ini, kita punya botol-botol tua, ada beberapa kelapa tua, semua barang lama, botol kelapa tua. Apa ini? Sedikit sampo. Kalau masih ada isinya, mungkin bisa kita pakai. Sampo sangat bagus untuk mencegah masker kita berembun. Pasti ada sesuatu di sepanjang garis pantai ini yang bisa kita gunakan. Kita menemukan sesuatu di sini. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Wah, keren banget bro. Aku baru saja menemukan papan besar tua ini. Kamu harus percaya sama aku, tapi kita bakal bisa pakai ini nanti. Kalau kita menangkap beberapa hewan, tunggu. Kalau kita menangkap beberapa hewan. Wah, aku jadi terlalu percaya diri sekarang. Mari kita taruh saja di sini. Kita dapat banyak tali yang terdampar di sini. Ini apa ya? Jaring ikan tua? Oke, lihat ini bro. Lihat betapa gilanya garis pantai ini. Ini benar-benar gila. Aku nggak menemukan banyak di pulau ini, kurasa begitu. Kita bawa ini kembali ke CM, bersiap-siap dan siap untuk perburuan pertama di tantangan ini. Sekarang, tujuan dalam beberapa hari ke depan adalah menangkap beberapa hewan-hewan paling liar. Saya ingin menunjukkan kepada kalian apa yang membuat mereka menjadi predator dominan di daerah ini. Kadang-kadang karena giginya, kadang karena tubuhnya, kadang karena lapisan pelindung di luar tubuhnya. Tapi saya akan memberikan kalian, semoga, beberapa detail tentang apa yang membuat hewan-hewan ini sangat-sangat dominan. Tapi kalian tahu, saya akan menjadi predator selama beberapa hari ke depan untuk melihat apakah saya bisa menangkap beberapa jenis makanan. Kita akan memakai wetsuit, semoga saja. Hewan-hewan ini punya gigi yang gila atau pelindung tubuh atau entahlah, mungkin mereka bau atau semacamnya. Ada sesuatu tentang mereka yang membuat mereka menjadi predator, yang berarti mereka memangsa ikan kecil lain atau kepiting atau hal-hal semacam itu. Saya tidak tahu apa yang akan kita temui, tapi kita punya meriam besar tua, jadi semoga kita bisa membuat lubang di benda-benda ini. Ayo, ya ampun, kalau hewannya seindah pemandangannya, kita akan berada di tempat yang luar biasa. Ayo. Oke. Ya ampun teman-teman, itu benar-benar gila di luar sana, kalian lihat sendiri. Saat kita menyelam melewati salah satu gua itu, aku sebenarnya sudah mematahkan siripku. Aku nggak tahu apakah kalian bisa lihat, tapi lihat itu.
Benda ini melengkung terlalu parah. Kita sedang tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Kita harus mengganti ini dan kembali ke air untuk berenang sampai ke sana dengan ikan yang rusak ini. Itu keren banget. Kita hampir saja kehilangan semuanya terbawa arus. Baiklah, ayo kita ganti sirip ini dan kembali ke sana ya. Ayo pergi. Kalian tidak tahu seberapa jauh aku dari pantai sekarang. Lihat dia, hebat sekali. Lihat itu. Lihat si pistol air itu. Baiklah, kami tidak akan memakanmu. Pergi dari sini. Ya ampun teman-teman, tadi kita berada di air selama berjam-jam. Dan itu pasti salah satu perburuan tersulit yang pernah ada. Arusnya sangat deras. Tapi kita dapat beberapa ikan dan ikan-ikan ini benar-benar aneh. Dan juga aku pikir beberapa dari mereka akan membantu kita. Kita punya ini di sini yaitu fusile, sebenarnya seperti ikan umpan. Dan ini sebenarnya benar-benar. Baru saja menjatuhkannya di pasir. Dan ikan predator raksasa sebenarnya sangat menyukai ikan-ikan ini. Inilah yang mereka makan di luar sana, jadi ini akan membantu kita selama beberapa hari ke depan.
Saya sebenarnya akan menyimpan ikan ini dan mengambil sedikit risiko, dan semoga bisa menggunakannya sebagai umpan besok, karena kita akan mencari ikan raksasa. Lihat teman-teman, kita tidak mendapatkan ikan raksasa yang kita inginkan hari ini. Ini adalah kakap bergaris. Yang membuat mereka menjadi predator yang sangat ganas adalah, seperti yang kalian lihat, mereka punya garis-garis ini yang menyatu dengan terumbu karang, dan mulut mereka di sini. Lihat seberapa besar mulutnya, dan itu benar-benar bisa menyedot semua mangsa di terumbu karang. Nah, jenis kakap yang satu ini tidak tumbuh terlalu besar. Saya rasa ukuran maksimal yang pernah saya lihat sekitar 30 cm. Yang satu ini tidak terlalu buruk. Saya masih mempertimbangkan apakah ingin menyimpannya atau tidak. Itu berarti kita hanya akan punya satu ikan kecil ini saja untuk makan malam di hari pertama. Dan besok kita harus mencoba menangkap ikan monster di luar sana, teman-teman. Jujur saja, saya tadi mencoba mencari predator besar, tapi saya tidak bisa menemukannya. Dan setidaknya kita sudah dapat umpan, karena kalian tahu, kalau kita mau menangkap predator raksasa, kita butuh umpan untuk predator raksasa. Perlu istirahat sebentar. Teman-teman, benar-benar berat di luar sana. Saya tadi terbawa arus, terombang-ambing. Rasanya seperti salad Caesar diaduk ke sana kemari. Dengar ya teman-teman, saat kalian melihat hewan-hewan yang akan kita buru beberapa hari ke depan, mereka akan menelan umpan ini bulat-bulat. Ayo kita masuk ke semak-semak, kumpulkan banyak kayu bakar, dan mulai memasak ini. Kita perlu makan enak malam ini, karena besok hari kita akan lebih berat lagi, dan semuanya akan jadi makin gila. Kita sudah dapat banyak kayu. Ayo, kumpulkan ranting kecil juga. Semua orang, tulis "lagi masak" di kolom komentar. Aku sayang kalian. Hari ini sangat panjang dan rasanya luar biasa bisa menyalakan api di pulau ini. Rasanya enak sekali. Mari kita tinggalkan api kita, lalu pergi ke tepi air dan siapkan ikan kita. Kita punya papan yang kita ambil tadi. Aku tahu benda ini akan sangat berguna. Jadi, yang akan kita lakukan adalah mengambil fusilia kita. Ini akan kita simpan sampai besok. Kita benar-benar akan menggunakan benda ini dan semoga kita bisa mendapatkan ikan monster dengan ini. Jadi aku akan taruh yang itu di samping dan ini akan jadi makanan kita hari ini. Ikan kakap kecil ini aku akan membelahnya lalu memanggangnya langsung di atas api. Pertama-tama aku akan mengeluarkan isi perutnya dengan cepat. Kita tidak mau ada bagian itu. Aku akan ambil lalu kita buang. Sekarang, yang akan aku lakukan dengan pisauanku adalah membelah lurus di salah satu sisi dagingnya. Jelas ini bukan pisau yang tepat untuk pekerjaan ini, tapi kita akan tetap usahakan. Kita sudah membelah ikan kita, itu semua dagingnya bagus banget dan kita bisa langsung memanggangnya di atas api. Dagingnya berkilau, putih sempurna. Kita akan ambil itu akan jadi makanan untuk hari pertama. Memang tidak banyak, tapi semoga cukup untuk membawa kita sampai besok pagi. Ayo, akan saya taruh di sini. Kami sudah menunggu api kami mereda, sekarang asapnya banyak sekali. Dan itu akan sempurna karena semua asap itu akan meresap ke dalam ikan kami. Jadi saya pergi dan mengambil 2 potong karang ini. Yang akan saya lakukan adalah menyiapkan ini. Saya punya 3 batang kayu, saya akan meletakkannya di atas. Lalu saya punya ikan kita di sini. Saya akan meletakkan ini di atas, itu akan menyatu dengan semua asap itu dan rasanya pasti luar biasa. Yang ini di sini tidak akan terbakar karena kita menggunakan batang kayu yang masih hijau dan posisinya diletakkan di samping api utama. Asapnya benar-benar keluar dari mulut ikan sekarang, teman-teman. Kelihatannya seperti dia sedang merokok. Lihat betapa bagusnya ini. Lihat, ikan kita sedang dimasak di sini. Aku benar-benar lapar. Hari ini panjang sekali, teman-teman. Kita sampai patah sirip karena berenang sangat jauh ke belakang. Kita memang tidak mendapatkan ikan raksasa yang kita inginkan, tapi kita tetap dapat sesuatu. Kita juga dapat ikan keren ini. Ini akan jadi umpan yang kita butuhkan. Semoga kita bisa dapat ikan raksasa dengan ini. Saya pernah melakukan ini sebelumnya. Saya pakai jenis ikan seperti itu, lalu saya lempar agak jauh. Dan yang terjadi adalah itu menarik ikan besar, sangat besar, tapi semoga saja kita bisa melakukannya besok. Ikan kita sudah hampir siap, kita akan mengangkatnya. Terlihat luar biasa. Baiklah, mari kita bawa ke tepi air. Ayo. Inilah yang kita cari, waktu emas. Dan kita sudah punya makanan kita. Teman-teman, lihat ini di sini.
Kakap bakar di pantai ini rasanya penuh asap dan ada sedikit warna di bagian luarnya. Yang bisa saya lakukan adalah membelah satu filet itu di sana dan lihatlah. Itu semua daging untuk kita. Lihat itu di sana, benar-benar mudah terurai. Kakap itu benar-benar enak banget. Saya ambil semua yang saya bisa dari ini, sekarang juga. Kamu benar-benar bisa merasakan rasa asap dan bara yang meresap ke dalam ikan itu. Ambil sisiknya dari situ. Jujur saja, itu luar biasa. Lihat itu. Itu semua cuma sisa-sisa. Tapi teman-teman, itu belum cukup. Kita harus pergi lagi besok dan lihat apakah kita bisa mendapatkan monster yang lebih besar lagi. Saya sangat tergoda sekarang untuk makan ikan ini, tapi saya akan menahan diri, teman-teman. Besok adalah hari yang baru, dan semoga saja kita bisa menggunakan ini untuk memancing raksasa yang luar biasa. Saya akan bertemu kalian besok pagi-pagi sekali. Segalanya akan menjadi sangat seru. Sampai jumpa besok, teman-teman. Selamat pagi teman-teman, kita sekarang berada di laut lepas dan kita sudah punya senapan tombak besar serta ikan kecil yang kita tangkap kemarin. Dan hari ini kita akan mencari monster laut. Kita punya sebuah gunung karang besar yang menjulang di tengah lautan di sini. Tingginya sekitar 20 meter dan di sekelilingnya dasar lautnya langsung turun seperti gunung berapi di bawah air. Gila banget. Kamu tahu kan, kemarin kita cuma dapat satu ikan kecil itu, jadi hari ini kita harus cari monster beneran. Yang akan kita lakukan adalah melemparnya ke kejauhan dan saat umpannya turun, semoga ada sesuatu yang besar datang dan mencoba memakannya. Ini benar-benar berbahaya di sini dengan perahu lokal hari ini. Kamu bisa lihat sendiri, lihat ombak besar yang kita terjang. Ini gila banget. Mesin yang ada di situ seperti mesin pemotong rumput saja, benar-benar gila. Kita mungkin hanya melaju sekitar 4 knot dan itu sudah kecepatan maksimal perahu ini. Kalau aku nggak selamat setelah episode ini, kalian tahu aku terjebak di tengah lautan entah di mana. Kita juga nggak akan melihat terlalu banyak yang kecil-kecil di sini. Kita mungkin harus menyelam sampai kedalaman sekitar 20-25 meter. Dan semoga saja kita bisa menemukan sesuatu. Monster, kami ingin memelukmu. Ayo, uhu. Aku tidak tahu apa yang akan kita temukan di bawah sana, tapi aku sangat bersemangat. Ayo, uhu! Ya ampun, kalian baru saja melihatnya. Tadi aku baru saja turun dan ada ikan tenggiri Spanyol raksasa. Aku turun ke arahnya. Teman-teman, dia sedang berada di dasar, mungkin di kedalaman sekitar 22 meter. Dan aku membidik lalu menembak. Tombakku meluncur sampai habis, tapi ternyata jangkauannya tidak cukup. Jadi akhirnya kita tidak berhasil mendapatkannya. Kita akan mengulang drift, teman-teman. Sepertinya di bawah sana mulai ramai. Aku sedang mempersiapkan diri. Menurutku, kita harus turun lagi ke sana dan lihat apakah kita bisa menemukan hewan apa saja. Ayo.
Lihat ini teman-teman, kita dapat green jobfish dan ikan tenggiri Spanyol. Oh, aku benar-benar semangat, kalian lihat sendiri. Aku turun dan menembak green jobfish ini, lalu ada ikan tenggiri lain di bawah sana dan aku membidiknya. Lalu aku dapatkan ikan keren ini. Oh, aku benar-benar semangat soal itu teman-teman. Tapi menurutku kita harus coba satu kali lagi teman-teman. Karena aku rasa mungkin ada sesuatu yang sangat spesial yang bisa kita kejar di sini. Aku nggak tahu apakah kita bisa menemukannya, tapi aku rasa kita akan coba cari yang paling besar. Kalian tahu itu apa? Kita akan coba lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu di sini, mungkin seekor tuna gigi anjing atau wahoo, mungkin juga marlin, sesuatu seperti itu. Tapi bro, kita sudah dapat beberapa predator. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Ayo jalan. Lihat mulut makhluk itu, gila banget. Kita dapat ikan tuna gigi anjing waktu aku ngomongin predator. Guys, ini udah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Makhluk ini benar-benar jadi penguasa di pulau ini. Kalian lihat sendiri, dia hampir mengambil seluruh senar pancingku. Ya Tuhan, makhluk itu sangat kuat, benar-benar luar biasa. Aku akan bawa ikan ini ke perahu, ayo. Hewan yang satu ini bisa tumbuh sampai lebih dari 100 kilo. Teman-teman, mereka adalah monster lautan, benar-benar menghancurkan setiap mangsanya. Dan kalian lihat sendiri, ikan yang kita simpan kemarin juga habis dimakan. Saya lemparkan, ikan itu tenggelam ke bawah dan ikan tuna gigi anjing ini datang, lalu langsung menerkamnya. Lalu saya menyelam ke arahnya dan menembaknya. Kalau kita tidak menyimpan ikan itu, tidak mungkin kita bisa dapat ikan besar ini. Kita dapat ikan gigi anjingnya. Inilah yang kita lakukan, sayang. Kita dapat predator lautan. Aku baru saja kena banyak lendir di mulutku. Tapi teman-teman jangan khawatir, mungkin kita sedang berputar-putar sekarang. Tapi kaptennya dia benar-benar legenda dan kita akan memberinya hadiah. Dengan beberapa ikan ini itu sudah pasti. Kita akan menyimpan beberapa untuk dimasak nanti. Ini akan jadi gila dan kita akan tancap gas kembali ke daratan. Sekarang kita sudah berhasil. Kita sudah dapat para predator lautan. Teman-teman, kita baru saja mengalami salah satu hari paling gila dalam hidup kita, hari ini. Kita dapat 2 ikan tenggiri Spanyol yang indah, 1 ikan tuna gigi anjing, dan seekor jobi di sini bersama kapten. Dia tidak banyak bicara bahasa Inggris, tapi kita akan memberinya seekor ikan tenggiri. Yang ini untuk saudara, untukmu. Bagus.
Ya, baiklah, dia akan menikmatinya bersama keluarganya, teman-teman. Sekarang saatnya kita melihat lebih dekat hewan-hewan ini dan kemudian kita akan membersihkannya. Dan ini akan menjadi pesta terbaik yang pernah ada. Baiklah, mari kita letakkan mereka di sini. Kita punya beberapa predator paling gila di lautan saat ini. Dan saya ingin mengajak kalian melihat satu persatu hewan ini untuk menunjukkan mengapa mereka benar-benar mendominasi di terumbu karang. Ini adalah ikan green jawfish. Kalian bisa lihat ikan ini sangat-sangat kuat sekarang, berbeda dengan dua spesies ini. Mereka sebenarnya punya lapisan luar yang sangat kuat seperti sisik. Mereka juga punya bagian di sini yang mirip seperti naga. Itu adalah sirip punggung mereka. Nah, itu sebenarnya membantu mereka untuk mendorong diri di dalam air, mereka akan mengangkatnya, dan itu hampir seperti sirip pada papan selancar. Giginya hampir seperti gigi penghancur. Mereka akan memakan krustasea, cumi-cumi, umpan, dan ikan. Makhluk-makhluk ini akan memakan hampir semua yang ada di luar sana, mulai dari spesies terumbu hingga ikan sarden laut biru dan segala sesuatu seperti itu. Ikan yang sangat tangguh, tapi mungkin yang paling tidak dominan dari ketiganya. Berikutnya di sini yaitu ikan tenggiri Spanyol yang indah. Ikan ini dibangun untuk kecepatan. Anda bisa melihat sirip dadanya di sana. Sirip itu bisa dilipat dan membuatnya sangat aerodinamis saat berenang di air. Sekarang, mulut mereka di sana sangat-sangat tajam seperti silet. Itu bisa membelah jenis ikan umpan apapun. Yang akan mereka lakukan adalah mereka benar-benar akan mendekati ikan umpan yang mereka inginkan, lalu mereka akan memotong ekornya. Lalu ikan umpan itu tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu mereka akan datang dan menghancurkan sisanya. Ekor ikan ini benar-benar buas, ikan tenggiri Spanyol ini. Mereka punya kulit yang sangat lembut, mulut yang ganas. Tapi teman-teman, kita harus ke yang terakhir, yang sejauh ini paling dominan. Di terumbu karang, ikan tuna gigi anjing. Lihat itu di sana. Yang membuat makhluk ini begitu unik teman-teman adalah lihat matanya di sana. Bandingkan ukurannya antara ikan makarel dan ikan tuna gigi anjing. Matanya jauh lebih besar, yang berarti dia bisa menangkap lebih banyak cahaya, yang berarti dia bisa melihat ikan umpang itu bahkan saat hampir gelap. Sekarang mereka punya sirip sabit di bagian belakang ekornya dan mereka benar-benar bisa mengubah arah, yang membantu mereka bergerak di dalam kolom air. Tapi mereka hampir seluruhnya terdiri dari otot murni, salah satu spesies tuna yang benar-benar punya gigi. Lihat rahangnya di sana, mereka akan menangkap mangsa dan menggigitnya dengan kuat. Kamu tidak mau mendekati itu. Dan itulah yang membuat ini menjadi predator nomor 1 di lautan dalam. Dan kita berhasil melakukannya. Hore bro! Kita dapat 3 ikan berbeda. Kita akan memanggang stik di pantai ini untuk menutup hari yang gila ini. Untuk hari kedua, kita akan lihat predator dominan mana yang rasanya paling enak. Baiklah, yang akan kita lakukan adalah naik ke atas pantai. Kita akan menyalakan api, lalu turun lagi untuk membersihkan ikan-ikan ini. Ayo kita kumpulkan kayu apung. Oh, jangan sampai menginjak itu bulu babi laut. Semua ini akan berguna. Oh, lihat itu. Wow, sempurna. Perapiannya sudah siap. Ayo kita turun dan bersihkan ikan kita. Jelas teman-teman, kita tidak akan makan semua ikan ini. Yang akan kita lakukan adalah memotong satu potong dari masing-masing ikan dan kita akan mencobanya. Sisanya akan kita berikan kepada desa setempat. Kita akan melihat kualitas daging dari masing-masing ikan dan melihat mana yang menurut saya terlihat paling bagus. Lalu kita akan memasaknya dan melihat mana yang rasanya paling enak. Lihat itu di sana, itu adalah ikan tenggiri Spanyol. Potongan dagingnya benar-benar terlihat luar biasa, tidak terlalu banyak darah di situ. Sekarang kita lihat ikan tuna gigi anjingnya, ayo. Biasanya daging mereka sedikit lebih merah. Saya penasaran ingin melihat seperti apa yang satu ini. Lihat ikan-ikan kita sekarang, sudah kita susun, jadi kita punya ikan tenggiri Spanyol. Kamu bisa lihat kualitas dagingnya. Kita punya tuna gigi anjing yang warnanya sedikit lebih gelap. Lalu, lihat ikan jobfish ini. Sebenarnya kelihatannya benar-benar bagus. Kita akan memanggang stik-stik ini. Tidak sering kamu bisa menikmati 3 spesies berbeda, 3 jenis stik yang berbeda. Di sini saat matahari terbenam di pulau-pulau. Jujur saja, inilah yang kita cari dalam hidup. Ayo kita mulai memanggang ini, tambahkan sedikit bumbu, lalu bawa paman, kita akan menikmatinya bersama-sama, tua maupun muda. Kita sudah mulai memasaknya. Tidak mungkin kita membiarkan ini terbuka. Anginnya sangat kencang di pulau ini. Anginnya semakin kencang sejak kita keluar tadi pagi. Ya ampun, hampir saja terbakar.
Itulah yang terjadi kalau anginnya sangat kencang di sini. Semuanya bisa terbang, termasuk GoPro-nya. Oh, lihat ini. Kita punya tungku. Kita tunggu sampai apinya mereda, lalu kita akan memanggang stik ikan kita di atasnya. Api kita sudah menyala. Aku akan ambil beberapa batang kayu ini. Kita akan turun ke tepi air. Ayo, lihat apa yang akan kita lakukan dengan batang kayu ini. Kita akan membasahinya dulu. Dengan membasahi batang-batang ini, intinya kita akan membuatnya benar-benar basah. Jadi batang-batang ini tidak akan terbakar. Pastikan benar-benar terendam air. Yang akan kita lakukan adalah meletakkan batang-batang ini melintang seperti ini. Lalu kita punya daging steak kita di sini. Itu jobi kita akan langsung menaruhnya di atas ikan tuna dogtooth kita. Dan terakhir, ikan tenggiri Spanyol kita. Astaga, ini benar-benar terlihat luar biasa. Saya punya sedikit bumbu. Saya tahu kalian semua pasti bilang, "Wait, kamu harus kasih bumbu di ikanmu, jadi kita pakai garam ayam." Beritahu saya di kolom komentar apakah garam ayam sebaiknya dipakai di ikan. Di Australia, kami pakai garam ayam untuk segala hal. Jadi mari kita taburkan sedikit. Sebenarnya kelihatannya keren banget. Kita punya stik, garam ayam. Apalagi yang dibutuhkan seorang pria dalam hidup. Jujur saja, inti dari semua ini adalah saya hanya ingin memanggangnya sebentar di setiap sisi. Biarkan bagian dalamnya sedikit mentah dan begitulah cara kita akan menyajikannya. Lihat, mereka sedang dimasak di sini. Kelihatannya luar biasa. Saya hanya memanggang stik kita sebentar di bagian luar sebelum kita angkat. Mereka hampir matang tapi akan diberi sedikit warna. Wah, saya sangat antusias untuk ini. Daging-daging ini kelihatannya luar biasa. Baiklah, kita akan langsung menyantapnya. Saya sangat lapar. Teman-teman, ini kelihatannya seperti ikan tenggiri Spanyol. Kita akan coba yang satu ini. Kalian bisa lihat, ini tenggiri Spanyol yang indah. Dagingnya sangat putih, stik tuna, sedikit chicken salt. Ayo kita coba. Tenggiri Spanyol. Luar biasa banget. Aku kasih nilai 9 dari 10, teman-teman. Itu benar-benar nggak nyata. Selanjutnya kita coba ikan job hijau di sini. Dagingnya kelihatan jauh lebih berserat. Ikan job hijau. Wow, oke. Ikan job hijau itu mungkin nilainya 9,5 dari 10. Itu benar-benar gila. Lihat dagingnya, teman-teman. Benar-benar sangat berserat, sangat enak. Tuna gigi anjing, predator puncak dari hari kedua. Mari kita coba yang satu ini, teman-teman. Kalian bisa lihat dagingnya jauh lebih merah. Kalian bisa lihat. Rasanya tidak seenak yang ini, teman-teman. Meskipun ini spesies yang paling dominan, rasanya bukan yang terenak. Saya akan kasih nilai 7,5 dari 10 untuk yang satu ini, 100%. Ikan jobfish hijau menang, lalu ikan makarel, kemudian tuna gigi anjing. Tapi teman-teman, kalian pikir hari ini sudah gila? Tunggu sampai kalian lihat apa yang akan kita lakukan besok. Besok kita akan coba sesuatu yang berbeda. Kita tidak akan pergi ke laut dalam, kita akan mencari hewan-hewan darat. Dan itu akan jadi salah satu hari tergila yang pernah ada. Sampai jumpa besok pagi-pagi sekali. Hari ketiga untuk salah satu predator paling ganas di dunia, dan kita akan mengejar mereka. Ayo bro, sampai jumpa nanti. Kita baru saja mendarat di medan paling gila, teman-teman. Kita sudah sampai di tempat di mana laut bertemu dengan sistem hutan bakau. Dan kita, dengan busur dan anak panah di tangan, serta ransel kita. Dan kita akan mulai menjelajah di hari ketiga untuk mencari hewan paling gila dari semuanya, yaitu kepiting lumpur raksasa. Nah, hewan yang satu ini memiliki kadar testosteron tertinggi kedua di kerajaan hewan setelah banteng, yang membuat mereka sangat-sangat ganas. Hewan-hewan ini punya kemampuan untuk memotong jari saya. Tapi sebelum kita mulai teman-teman, kita punya satu hal di dalam ransel. Kalian tahu, saya sudah menyimpan jagoan ini dari tadi. Kita akan mengambil Quick Revive kita. Kalian tahu, begitu kita minum ini, kita akan mendapatkan ledakan energi. Dan setelah itu, semoga kita bisa menemukan beberapa predator mematikan. Hore! Oh, kita siap berangkat. Saatnya mulai berburu. Kalian bisa lihat sekarang air surut total dan kita punya hutan bakau yang gila ini. Jujur saja saya nggak tahu apa yang bakal kita temukan di sini. Saya bawa busur dan anak panah, siapa tahu kita nemu ikan aneh atau semacamnya. Tapi yang sebenarnya kita cari guys adalah kepiting lumpur raksasa.
Mereka hidup di sini, di hutan bakau, di dalam lumpur. Dan mereka adalah salah satu hewan paling lezat di kerajaan hewan, sekaligus predator yang paling gila juga. Kita akan mengikuti aliran sungai ini sekarang karena aliran ini akan membawa kita ke tempat di mana hewan-hewan itu bersembunyi. Lihat betapa jernihnya air ini. Oh, aku baru saja melihat sesuatu. Oh, ada kepiting kecil di sini? Tidak. Oh no 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 no. Lihat capit kecilnya dan itu sebenarnya untuk mencengkeram. Dan kemudian yang satunya lagi sebenarnya hanya untuk merobek-robek potongan daging. Jauh lebih dominan di satu sisi daripada sisi yang lain. Dia hanya punya capit kecil, jadi kami berusaha untuk tidak terlalu mengganggunya. Itu bukan ukuran kepiting yang kami cari. Kami mencari yang ukurannya sekitar 30 kali lebih besar dari dia. Kita akan mengambil busur dan kita akan terus menjelajah. Lihat ini di sini. Kalian lihat itu, gila banget. Kelihatannya seperti kotoran, bukan? Itu sebenarnya dari teripang, pistol air yang kita temukan di hari pertama. Teman-teman, seperti itulah bentuk kotoran mereka. Mereka akan memuntahkan semua sisa-sisa ini di sini. Sekarang kita mulai masuk ke area yang lebih lebat. Aku baru saja melihat sesuatu di depan sana, agak jauh. Aku akan mengejarnya, lihat apakah kita bisa menangkapnya. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Oh, lihat dia. Ini gila. Dia menggigitku, dia menjepitku. Oh tidak, aku tidak mau mengganggunya lebih lama lagi. Kamu bisa lihat kepiting yang indah, baiklah, kembalikan dia. Sekarang kita benar-benar masuk ke bagian yang paling lebat. Semoga saja kita tidak berhadapan langsung dengan buaya karena mereka memang ada di sini. Aku baru saja menemukan sesuatu yang paling gila. Ini benar-benar gila, bro. Ini benar-benar seperti alien sungguhan yang liar. Kalian lihat ini sekarang? Lihat, dia makan di sini. Itu benar-benar aneh, bro. Aku hampir tidak bisa bergerak di sini sekarang. Jadi kupikir kita harus keluar dari sini dan mengikuti jejak itu. Lihat semua benda ini. Beritahu aku di kolom komentar apakah kalian berani berjalan di atas ini. Benda-benda ini langsung menusuk telapak kakiku. Bisa dibilang rasanya tidak enak sama sekali. Oh, sedikit di atas sini, lihat ini. Oh ya, aku ambil ini, lihat itu. Itu seperti sekelompok besar tiram. Jelas mereka berasal dari cabang atau sesuatu seperti ini. Atau akar pohon bakau. Tapi nanti kalau dibakar di atas api, itu bakal luar biasa. Tapi bukan predator yang kita cari, tapi ini camilan. Ada banyak sekali ikan kakap kecil di sini. Lihat mereka. Mereka semua ada di dekat kakiku. Wow, lihat ini. Ini satu lagi benda yang mirip alien. Lihatlah. Ini mulai dari sini, naik ke atas, dan sepanjang sini. Sampai ke sini, dan disitulah ia sedang makan. Beritahu saya di kolom komentar jika kalian tahu itu apa. Ini terlihat seperti semacam teripang laut atau sesuatu seperti itu, tapi benar-benar seperti makhluk asing, lihat saja. Saya bahkan tidak tahu apakah saya seharusnya menyentuhnya. Tidak mungkin saya akan memakan itu. Meskipun mungkin itu adalah semacam predator. Ada sekelompok ikan belanak tepat di dekat pohon bakau di sini. Saya baru saja melewatkan seluruh kelompok ikan itu. Waduh. Sebenarnya saya agak khawatir dengan buaya di sini. Jujur saja kita akan terus bergerak, lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Sejujurnya, saya baru saja melewati tepat di atas kepala ikan itu. Itu benar-benar sangat dekat. Kita akan mengikuti kolam pasang surut ini sampai ke tebing di sana. Dan saya pikir itu akan menjadi tempat yang bagus. Kamu bisa lihat kita sudah sampai di kolam pasang surut di pesisir. Itu di sana, tulang belakang sotong. Aneh sekali bagaimana mereka bisa melayang di tengah lautan. Oh, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Oh iya, kita dapat tiram yang akan jadi camilan kecil. Saya rasa kita buka yang satu ini sekarang juga. Itu akan memberi kita energi untuk terus berjalan dan melihat apakah kita bisa menemukan lebih banyak predator. Kamu bisa lihat di sana, kita punya tiram besar, ayo kita makan.
Saya dengan senang hati akan mengambilnya. Saya bukan penggemar berat tiram, kadang-kadang rasanya bisa agak berlumpur, tapi yang itu rasanya asin, creamy, dan sangat mudah ditelan. Kita masih belum menemukan predator besar yang kita cari. Teman-teman, saya tidak mau cuma ngais-ngais di sini. Saya ingin melihat apakah saya bisa menemukan predator besar. Jadi, menurut saya, kita berburu di kolam pasang surut ini. Kalau kita tidak menemukan apa-apa di sini, kita masuk lebih dalam ke sistem mangrove. Kita hampir sampai ke laut. Di sini ada banyak kolam pasang surut. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang mungkin berkeliaran di sini yang terjebak. Itu seperti bulu babi merah terang di bagian dalamnya. Dan di sepanjang dinding cangkangnya ada sesuatu berwarna kuning cerah. Dan itu sebenarnya adalah gonetnya. Dan itulah bagian yang bisa kamu makan. Diam dulu kawan, ada banyak sekali benda kuning dan hisap saja itu keluar. Aku akan berbohong pada kalian kalau aku bilang aku merasa puas setelah makan ini. Isinya cuma seperti pasir dan banyak sekali benda aneh. Bulu babi itu rasanya seperti diare tanpa ada toilet. Tidak memuaskan, menakutkan, dan sama sekali bukan pengalaman yang menyenangkan. Aku bener-bener aneh banget. Wah, semoga aku nggak kena diare gara-gara bulu babi itu. Tapi kayaknya bakal kejadian juga sih. Kita tinggalkan daerah ini, kita langsung kembali ke kawasan hutan bakau, lihat apa yang bisa kita temukan. Wah, lihat ini, lihat benda ini. Oh, ini besar sekali. Kita dapat teripang, luar biasa. Oh, itu besar sekali, dan dia juga lemas. Oh, kawan, kamu punya masalah ya, pergi sana. Kalian tahu, kami suka teripang, si penyemprot air, kami menemukannya di mana-mana. Aku tidak bisa menghindarinya. Kita akan mencari kepiting besar, gila. Ini adalah kepiting paling aneh yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Makhluk itu benar-benar mirip saya. Lengan dan kakinya paling panjang dan badannya paling kecil. Itu gila. Baiklah, kita akan melepaskannya. Teman-teman, aku baru saja melihat seekor kepiting. Sekarang, dia sedang duduk di tepi lubangnya. Kalau dia melihatku, dia akan langsung lari masuk ke dalam lubang. Kita harus mengejarnya dan bergerak sangat-sangat cepat dan mencoba menangkapnya sebelum dia masuk ke lubangnya. Biar aku pasang GoPro ini dulu. Dia sedang duduk di sana, tepat di bawah pohon itu. Kita harus mengejarnya dan mencoba menangkapnya. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Oh, apa? Dia sudah mati. Apa-apaan ini? Lihat itu di sana. Itu kepiting betina kecil. Dia sudah mati. Apa-apaan ini? Aku penasaran apa yang terjadi padanya. Dia baru mati, masih segar, kalian bisa lihat. Masih ada daging di dalam tubuhnya, tapi dia tidak bergerak. Dia tadi duduk di sini, dia siap untuk langsung kembali ke lubang itu. Jujur saja, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada gadis ini. Kamu bisa tahu itu betina dari sini, karena dia punya kantong besar dan disitulah dia membawa semua telurnya. Sayang sekali, bro. Aku benci melihat hewan-hewan mati seperti ini. Kita nggak bisa memakannya. Akan ada terlalu banyak bakteri dan parasit serta segala macam di dalamnya. Jadi kita harus meninggalkannya di sini. Aku yakin kepiting lain mungkin akan memakan ini, atau ikan dan makhluk lain di sekitar sini. Oh ya, ada beberapa siput di sana. Mereka akan memakan kepiting itu. Sial bro, kukira itu kepiting kita. Aku sampai menerkamnya. Baiklah, kita harus terus bergerak lebih dalam ke hutan bakau. Lihat apakah kita bisa menemukan yang lain di alam liar sini? Teman-teman, kepiting-kepiting ini gila banget. Yang dilakukan oleh kepiting jantan sebenarnya adalah mereka menempel pada betina, lalu mereka benar-benar langsung kawin. Dan si betina tidak punya pilihan lain selain kawin dengan si jantan itu. Jadi kepiting jantan besar di sini yang sedang kita buru, merekalah yang benar-benar berkuasa. Mereka tinggal mengambil betina mana saja yang mereka mau dan mereka bisa memilih sesuka hati. Saya sedang menelusuri sistem sungai kecil ini. Semua kepiting sebenarnya akan keluar masuk lewat sini saat air surut. Gue baru aja ngeliat kepiting, bro. Dia pasti terjebak di sini saat air pasang. Lihat deh, dia nyamar. Lo bisa lihat dia di sini. Satu-satunya alasan gue tahu dia di sini karena dia ngelarin gelembung, tapi dia ngumpet jauh banget. Ini bakal jadi pertarungan seru. Ini kepiting yang udah kita cari seharian. Oke guys, gue bakal coba ngedap-ngedap dari belakang, terus pegang capitnya. Soalnya ini kelihatan kayak monster beneran.
Ini kepiting monster, bro. Mari kita taruh ranselnya, letakkan di sini saja. Ya ampun, itu benar-benar monster. Ya ampun. Oh, dia sangat kuat. Oh ya, aku dapat dia. Ya ampun, dia sangat kuat. Oh, lihat itu. Ya ampun, lihat itu. Itu benar-benar monster. Makhluk itu besar banget. Wow, baiklah. Aku akan coba menahannya. Dia mencoba menangkapku. Lihat itu. Itu di sana adalah predator paling mematikan. Sayang, lihat itu. Lihat cakar-cakarnya. Itu benar-benar raja di sistem mangrove di sana. Hewan ini di sini memiliki tingkat testosteron tertinggi kedua dari semua hewan di planet bumi. Cakar-cakar raksasa itu makanan untuk kita. Kita sudah berburu seharian untuk hewan ini dan akhirnya kita dapat monster. Aku tidak bisa percaya. Bagaimana? Besar sekali benda ini. Lihat cakar-cakarnya di sana. Aku baru saja membalikannya telentang. Kamu masih bisa lihat dia bergerak. Tapi kita akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling manusiawi. Sistem saraf pusat mereka sebenarnya ada di dalam tubuh mereka. Jadi aku akan langsung menusuk ke bawah dan itu langsung membunuhnya seketika. Dia tidak akan merasakan sakit lagi mulai sekarang. Lihat permen lollipop itu. Itu akan menjadi makanan kita. Yang ini di sini. Itulah sumber semua kekuatannya. Cakar-cakar raksasa ini di sana. Itulah yang mereka gunakan untuk menerkam mangsanya dan membunuh semuanya. Sekarang mereka punya 6 kaki di setiap sisi di sini, yang di samping sini, yang runcing ini. Mereka yang sebenarnya membantu hewan ini bergerak, dan kaki renang di bagian belakang ini, merekalah yang benar-benar mendorongnya di dalam air. Mereka punya wajah yang sangat aneh, hampir seperti alien. Mereka hidup di lumpur, dan entah bagaimana daging mereka sangat manis sekali. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Kita mengambil hewan ini, kita menyalakan api, dan kita akan memasak besar-besaran untuk hari ketiga. Kita sudah dapat si predator, ayo pergi. Kita akan masuk ke semak-semak. Lihat ini. Kita benar-benar punya pohon palem. Kita akan kumpulkan banyak kayu apung, kita akan menyalakan api di pantai ini. Kita akan ambil palem tua ini. Kita akan menangkap kepiting ini dengan cara paling khas Australia. Beginilah cara kami melakukannya di pedalaman Australia, teman-teman. Menurut saya, ini mungkin cara terbaik. Sangat-sangat sederhana dan rasanya benar-benar enak. Tapi pertama-tama, kita harus menggali lubang yang cukup dalam, lalu kita akan mengisinya dengan kayu bakar. Yang akan saya lakukan adalah menghancurkannya, lalu kita masukkan ke sini. Mari kita nyalakan apinya dan bersihkan kepiting ini. Benda ini penuh dengan pasir. Ya ampun, busur dan panah kita mulai terbakar. Aku terbakar. Wah, baiklah, kita akan mencuci kepiting kita. 3 hari terakhir, teman-teman, aku mencurahkan hati dan jiwaku untuk tantangan ini. Menemukan beberapa hewan paling gila yang pernah ada, masakan terakhir kepiting lumpur raksasa, dan rajanya dari semuanya. Pastinya teman-teman jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Itu benar-benar sangat berarti. Aku suka membuat video-video ini untuk kalian, tapi dukungan kecil itu benar-benar memotivasiku untuk terus membuat lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian belum, tekan tombol subscribe, like videonya, aku benar-benar sayang banget sama kalian. Aku benar-benar sangat semangat banget sama kepiting kita, sampai hampir lupa dengan tiram-tiram yang kita temukan dan ada di dalam ransel. Kita akan taruh ini di samping dan kita ambil kepiting kita. Kita akan mulai memasak ini langsung di atas bara api. Wow, itu di sana akan langsung matang. Kamu akan lihat warnanya akan berubah dan mulai jadi cerah. Merah menciptakan rasa asap yang paling harum dan indah dan dagingnya sangat manis. Kalian bisa lihat sendiri. Lihat betapa merah warnanya mulai berubah. Itu gila banget. Cangkangnya memang punya pigmen dan saat dipanaskan warnanya akan berubah. Warnanya berubah dari coklat menjadi merah paling terang. Ini kelihatan enak banget sekarang, benar-benar menguap di dalam cangkangnya sendiri. Ya ampun, lihat deh. Kita benar-benar siap untuk masak terakhir. Aduh, aku lapar banget sekarang. Aku bakal balik dia sebentar. Lihat itu, kepiting kita sudah hampir matang. Ayo, angkat dia.
Lihat warna kepiting ini sekarang. Kita tidak boleh lupa dengan tiram kita. Ini akan menjadi salah satu masakan terakhir terbaik yang pernah kita buat dalam hidup kita. Teman-teman, lihat warna kepitingnya sekarang. Warnanya benar-benar merah muda cerah. Kita akan segera membuka ini, tapi sebelum mencobanya, kita akan mencoba tiram kita dulu. Lihat ini, tiram-tiram kecil di sini. Kamu benar-benar bisa merasakan rasa asapnya. Kalian tahu, kita punya monster di antara para predator. Sekarang hanya ada satu cara untuk melakukannya. Kita akan mengambil lollipop terbesar dari semuanya. Lihat benda ini di sini. Ini adalah cakar raksasa untuk kita makan dan lihat betapa juicy-nya. Baiklah, kita ingin menyimpan cairannya. Kita ambil pisaunya, kita buka saja. Ya ampun, kita benar-benar berhasil, bro. Lihat permen lollipop itu di sana. Begitulah cara kita melakukannya. Lihat seberapa besar. Itu lollipop raksasa. Ayo kita habiskan itu, predator dominan yang luar biasa, hari ketiga dan terakhir kepiting lumpur raksasa. Ayo. Tanpa ragu, ini salah satu makanan laut favorit saya di planet bumi. 10 dari 10. Sampai jumpa di petualangan liar berikutnya. Lebih banyak video di sini. Salam sayang buat kalian.